Lini belakang Persebaya Surabaya menjadi perhatian di putaran kedua Liga 1 2024/2025 setelah kebobolan 11 gol sejak menghadapi PSS Sleman pada Januari lalu. Untuk memperbaiki pertahanan, Paul Munster merekrut Dime Dimov yang menjalani debutnya saat Persebaya kalah 1-3 dari PSS Sleman. Dimov kemudian berduet dengan Slavko Damjanovic dalam laga melawan Malut United. Meski akhirnya Persebaya kalah 0-2. Statistik menunjukkan Dimov mencatat 4 clearance dan 6 intercept, sementara Damjanovic melakukan 2 clearance dan intercept. Setelah beberapa rotasi, duet Dimov dan Damjanovic kembali dimainkan saat menghadapi PSBS Biak. Kali ini, mereka sukses membawa Persebaya meraih kemenangan 1-0 sekaligus mencatatkan clean sheet. Duet Dime Dimov dan Slavko Damjanovic tampil solid dalam laga pekan ke-23 melawan PSBS Biak. Dimov mencatat 2 clearance, 3 intercept, dan 1 tackle sukses, sementara Damjanovic menambah 2 clearance, 2 intercept, dan 1 tackle selama 90 menit. Statistik ini membuktikan bahwa Dimov menjadi pilihan utama di lini belakang Persebaya, dengan gaya bermain lugas dalam tackle dan sapuan bola. Bagi Dimov, ini adalah clean sheet pertamanya bersama Persebaya, sementara Damjanovic telah mencatat 8 clean sheet sejak awal musim. Kini, ketangguhan mereka kembali diuji saat menghadapi Dewa United pada Jumat, tanggal 21 Februari tahun 2025. Mereka harus mewaspadai ancaman Alex Martins, yang sudah mengoleksi 17 gol, serta Egy Maulana Fikri dengan 10 gol musim ini. Dejan Tumbas tak kuasa menahan tangis bahagia di Stadion Gelora Bung Tomo setelah Persebaya mengalahkan PSBS Biak 1-0 pada Sabtu, tanggal 15 Februari tahun 2025. Kemenangan ini terasa spesial. Bagi Dejan, ini adalah kemenangan perdananya sejak bergabung di putaran kedua Liga 1 2024/2025. Setelah sebelumnya hanya meraih 1 hasil imbang dan sisanya kalah. Sementara bagi Persebaya, hasil ini mengakhiri tren buruk mereka, menjadi kemenangan pertama dalam 7 laga terakhir. Ini hal yang paling indah dalam karir sepak bola saya sejauh ini. Perasaan ini tidak bisa saya ungkapkan dalam kata-kata, kata Dejan Tumbas. Kebahagiaan semakin lengkap bagi Dejan Tumbas, karena laga kontra PSBS Biak dihadiri 19.152 penonton. Jumlah terbanyak sejak ia bergabung dengan Persebaya. Sebelumnya, jumlah penonton di Stadion GBT menurun seiring hasil buruk yang dialami Persebaya di putaran kedua. Terima kasih untuk supporter yang sudah memenuhi stadion, memberikan dukungan luar biasa kepada kami, tambahnya. Dejan Tumbas selalu tampil dalam 6 laga putaran kedua dan dikenal sebagai pemain yang ekspresif serta pantang menyerah. Saat Bruno Moreira gagal mengeksekusi penalti melawan Malut United, ia menjadi yang pertama memberikan semangat. Dalam laga melawan PSBS Biak, Tumbas dimainkan sebagai gelandang box-to-box, posisi yang bukan hal baru dalam karirnya, termasuk saat ia dinobatkan sebagai pemain asing terbaik Liga 1 Tajikistan musim lalu. Namun, ini pertama kalinya ia menempati peran tersebut di Persebaya, setelah sebelumnya dimainkan sebagai penyerang, winger, atau striker tengah. KE putusan menempatkannya di lini tengah terbayar lunas. Dengan absennya Gilson Costa dan Mohamed Rashid karena akumulasi kartu, Tumbas tampil maksimal dan membantu Persebaya mencatat clean sheet pertama dalam 8 laga terakhir. Sebelumnya saya pernah bermain sebagai gelandang, juga posisi lainnya. Dan saya selalu akan memberikan yang terbaik dimanapun saya diminta untuk bermain, pungkas Dejan Tumbas. Bruno Moreira menegaskan peran penting pelatih Persebaya, Paul Munster, meskipun tidak mendampingi tim di laga terakhir.
Menurutnya, Munster tetap memberikan instruksi dan telah mempersiapkan tim dengan maksimal. Ya, semua strategi dan taktik dimulai dari Coach Munster. Pesannya tetap sama, gaya permainan kami tidak berubah, baik dengan atau tanpa Munster. Taktik dan strategi tetap sama seperti yang kami latih. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak berada di pinggir lapangan saat pertandingan, ujar Bruno, dikutip dari laman PT LIB. Coach Munster memang absen karena skorsing, tapi selama minggu persiapan dia sudah memberikan semua taktik untuk pertandingan. Dia berbicara kepada kami, mengadakan pertemuan, dan memberikan instruksi. Dia hanya tidak berada di lapangan saat pertandingan, tetapi dia tetap menjadi bagian dari kemenangan ini, tambah Bruno Moreira. Bruno juga menyoroti peran besar asisten pelatih Usten Nawawi dalam memastikan skema permainan berjalan sesuai rencana. Kolaborasi keduanya membuat tim semakin matang secara strategi dan taktik. Dia memberikan banyak arahan selama minggu persiapan, cara bermain terbaik, strategi yang harus dijalankan agar bisa menang. Coach Usten juga bekerja sama dengannya, jadi mereka berdua memberikan semua taktik untuk meraih kemenangan, katanya.